Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, dari Injil yang dapat kita maknai itu adalah dua hal ini. Pertama, coba kita perhatikan ketika Yesus mengatakan kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Kenapa ahli-ahli Taurat justru memandang itu sebagai sebuah penghujatan? Kan itu baik, firman Allah itu baik, mungkin juga khotbah-khotbah itu baik, tetapi tidak semua orang memandang itu baik. Yesus omong saja oleh orang ahli Taurat dipandang menghujat Allah, apalagi kalau Romo Eman omong. Pasti ada orang seperti ahli Taurat juga yang bilang menghujat. Tapi ini baik untuk kita memaknai hidup bahwa orang itu kalau sudah tidak suka dengan kita, apapun yang baik yang kita katakan pasti akan selalu dipandang jelek, jahat, atau dipersoalkan. Kenapa setiap kali Yesus melakukan dan mengatakan hal yang baik dan benar, itu selalu tidak baik dan tidak benar untuk orang Yahudi? Jawabannya, karena mereka iri dan cemburu dengan Yesus. Takut popularitasnya kalah bersaing dengan ketenaran Yesus. Tapi untuk kita Bapak Ibu saudara-saudari, marilah mengingat ketika Anda atau yang Anda bicarakan itu tidak semua dipandang baik dan diterima sebagai sesuatu yang baik atau dipersoalkan. Yesus saja sudah mengalami seperti itu, apalagi kita. Tapi tidak usah takut. Kata referen Mazmur, keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Ini kredo yang harus kita tanamkan. Kalau kita betul percaya kepada Tuhan, kita tidak usah takut dengan apapun yang kita katakan dan kita lakukan, walau mungkin untuk orang-orang tertentu itu dipandang menghujat. Hal kedua, kenapa Yesus memutuskan untuk mengampuni dosa orang terlebih dahulu baru menyembuhkan? Karena rahmat tidak akan gampang masuk ke dalam pribadi kita kalau kita tidak disucikan atau dibersihkan terlebih dahulu. Sama dengan tidak mungkin Anda menyimpan makanan dan air minum
di piring dan gelas yang belum dicuci. Kalau kita mau menerima rahmat Allah, sucikan hati, bersihkan diri dalam pengampunan supaya rahmatnya datang. Kenapa setiap kali misa kita itu mulai dengan pengakuan dosa? Dan sebaiknya kalau sudah tidak ikut ritus pengakuan dosa dalam misa, tidak usahlah menerima komuni. Maka kenapa berjuang harus datang lebih cepat dan pada waktunya? Karena rahmat Tuhan yang diberikan melalui sabda dan tubuhnya akan menjadi berkat dan rahmat kalau kita menerimanya dengan penyucian terlebih dahulu. Sama dengan kalau kita mau terima sakramen permandian, perkawinan, atau sakramen apapun di dalam gereja, termasuk imamah, kita perlu terima sakramen tobat dulu. Karena apa? Supaya rahmatnya masuk. Sering kita menganggap remeh itu sebagai sesuatu yang seperti romo paksa, itu dari romo saja. Bukan. Pastikan Anda punya hati untuk menerima rahmat itu. Pastikan bahwa Anda percaya bahwa orang yang menyalurkan rahmat itu menyelamatkan Anda. Jangan karena terpaksa. Misalnya Anda ikut misa dan Anda sebenarnya tidak suka dengan romo, Anda jangan memaksa diri, karena itu tidak akan menjadi rahmat. Jadi pengampunan itu penting karena itu adalah jalan menuju kita mendapatkan rahmat yang sesungguhnya. Makanya Yesus lebih dahulu mengatakan kepada si lumpuh, percayalah anakku, dosamu diampuni. Walau dipersoalkan oleh ahli Taurat, kemudian Yesus bilang, angkatlah tilammu dan berjalan. Apa yang membuat kita memperoleh rahmat pengampunan? Satu, datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang punya kuasa pengampunan. Dalam gereja Katolik, datang kepada imam. Hanya imam yang punya kuasa memberikan absolusi. Dan memang hanya ada dalam gereja Katolik itu sakramen tobat. Maka bersyukurlah menjadi orang beriman yang punya imam, karena dosamu diampuni Tuhan lewat imam. Yang kedua, bisa memaafkan sesama. Tanpa itu pengampunan tidak akan datang kepada kita. Karena toh dalam doa Bapa kami kita selalu berdoa, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Artinya kita menerima dan meminta rahmat pengampunan dari Tuhan dengan pengandaian kita mampu memaafkan sesama. Tanpa itu juga tidak bisa. Bapak Ibu saudara-saudari, kadang kita terganjal dengan bahaya tomat. Masih ingat tomat kan? Kalau ada yang rajin ikut misa live streaming di Komsos Santubitkus Negara pasti tahu. Tomat adalah istilah yang dipakai oleh Monsinyur Subianto, Uskup Bandung, ketika ia berkhotbah suatu ketika. Tomat itu singkatan dari tobat tapi kumat. Sudah diampuni, berdosa lagi. Tapi kalau dengan Tuhan memang kita manusia. Tapi dalam hubungan dengan sesama, kalau orang sudah maafkan kita, kapok sedikitlah, nggak usah kumat-kumat terus. Kalau sudah sekali kita dimaafkan, 2 atau 3 kali, coba kapoklah, jangan kumat terus. Karena itu tidak akan mendatangkan rahmat untuk kita, kecuali beban hati dan beban pikiran. Syukur loh orang bisa memaafkan kita. Padahal kita belum tentu dengan begitu gampang memaafkan orang, walaupun orang sudah mencaci maki kita, sudah menghina kita, sudah melecehkan kita. Susah mendapatkan pribadi yang mampu memaafkan ketika ia sudah dipermainkan, diobok-obok, dilecehkan. Tapi kalau ada orang seperti itu, kenapa Anda tidak bersyukur? Tapi kok kumat-kumat terus? Terakhir, makna dari bacaan pertama. Bapak Ibu, di sini ada banyak bapak-bapak. Jadilah seorang bapak yang baik untuk istri dan anak-anak. Dan inilah yang perlu kita pelajari dari seorang tokoh dalam bacaan pertama yang bertengkar atau bermusuhan dengan Amos, namanya Amasya. Amasya ini
iri dengan Amos. Amos kan peternak, tapi kok iri dengan Amos? Dan saking irinya dia dengan Amos, dia membuat konspirasi, melapor kepada Raja Yerobeam bahwa ada seorang Amos yang merusakkan kerajaan. Lalu dia kemudian mengejar dan mengancam Amos. Tapi Amos bilang, lucu ya, kau itu imam di Betel, kau itu orang hebat. Saya cuma seorang peternak kok. Kok Anda iri dengan saya? Tapi supaya Bapak tahu, saya itu dipilih Allah, saya bukan nabi besar. Maka benar kata referen Mazmur, keputusan Tuhan itu selalu tepat dan adil. Dan apa? Tuhan membela Amos, bukan Amasya. Karena apa? Ia dipilih Tuhan. Jadi hati-hati Anda menghadapi orang pilihan Tuhan, karena ia dipilih dan diutus bukan karena maunya, tapi karena maunya Tuhan. Dan yang paling parah menurut saya, yang juga baik untuk bapak-bapak dan orang tua pahami, apa yang Anda lakukan, apalagi kalau itu adalah kejahatan, jangan berpikir untuk tidak punya risiko untuk istri dan anak-anak. Kadang saya berbicara terus terang dan guyon kepada beberapa orang tua dan bapak. Anda itu loh cari hal dengan saya tidak punya istri Anda, tapi Anda punya istri Anda dan punya risiko. Karena ingat bacaan ini, apa kata Amos kepada Amasya? Istrimu jadi sundal, anak-anakmu semua rusak. Kenapa? Itulah sikap Amasya. Jadi bapak-bapak, hati-hatilah jadi bapak, jadilah bapak yang baik. Jangan Anda berlaku seenaknya sampai Anda lupa risiko yang akan terjadi dengan istri dan anak-anak. Ingat loh, ini cerita kita suci, bukan kebohongan. Dan memang seperti itu. Semoga Tuhan memberkati.